catatan di hipotesis tadi Ibu kenapa pakai kata positif dan signifikan, tidak positif saja. Jadi sebaiknya signifikannya jangan ditulis dulu. Siap. Di hipotesis. Ya, itu nanti disimpulkan aja. Oh iya. Ya. Terus yang kedua, jumlah populasi responden berapa? Populasi responden ada 1.526. Ditulis enggak? Ditulis. Oke, ada 1000-an. 1000 berapa? 526. 526. Terus respondennya berapa? Kuesioner yang saya ada 323. Yang masuk kuesionernya. 23. Yang masuk kuesioner. Itu cara membagikannya gimana? Cara membagikannya adalah saya menggunakan probability sampling. Saya sebarkan ke sekolah yang sudah saya tuju. Oke. Jadi gini, kalau yang sekolah ditunjuk itu bukan probability. Bukan ya? Bukan. Jadi kalau sudah ditunjuk itu sudah namanya purposive. Oh iya, purposive. Lupa. Iya. Jadi Ibu cara menyebarkannya gimana? Saya menyebarkannya itu dengan menghubungi beberapa sekolah yang sudah ditetapkan oleh Dinas Provinsi DKI untuk bisa masuk dengan izin mereka, dan beberapa sekolah yang saya tetapkan itu saya ambil secara random, mereka setujui. Ditunjuk secara random itu kontradiksi, Bu. Iya. Ya. Jadi kalau Ibu random nih, mamanya dari 1.500 itu, terus Ibu target nomor 300, Ibu contohnya pakai undian, terus keluarlah nama si A. Si A itu yang harus jadi responden, si B juga harus responden. Kalau si A, si B nanti tidak jadi responden, masih tidak bersedia, kita harus acak lagi. Itu namanya random ya. Tapi kalau Ibu ngubungin dinas terus menunjuk ke sekolah A, sekolah B, itu bukan random. Ya. Purposive. Jadi kalau klaster itu namanya Ibu klasternya itu klaster kalau Jakarta klaster contohnya kota Jakarta Barat, Utara, dan sampai ke Pulau Seribu. Itu tiap kota itu ada berapa guru. Nah itu namanya di klaster per wilayah kota. Ibu tadi tulis klasternya wilayah kecamatan. Kecamatan atau pakai kota? Wilayah. Loh, wilayahnya apa? 5 wilayah di DKI. Iya, betul. Wilayah DKI itu dibagi, contohnya Ibu namanya dari 1.500, tetapkan namanya jumlah sampelnya ada, berkok ada, yaitu banyak ada 323. 300 itu disebarkan ke namanya ke berapa tuh? Ke 6 wilayah DKI. DKI kan 6 wilayah kan. Jadi sampai ke situ 300 itu nanti dibagi ke 6 wilayah. Kalau dianggap proporsional, jadi masing-masing itu 50 Jakarta Pusat, 50 Jakarta Timur, 50 Jakarta Barat, dan seterusnya. Terus situlah berarti itu ada proporsional, terus 50 itu sendiri nanti di random. Makanya di Jakarta Pusat itu ada gurunya jumlahnya banyak 300. Jadi kita membuat acak dari 300 itu untuk mendapatkan 50. Ibu melakukan itu enggak? Jadi saya hanya mengirimkan kuesioner kepada
sekolah-sekolah yang memberikan respon begitu. Karena saya sekolah-sekolahnya gimana? Dia memberikan respon kan? Cara menyebarkan itu gimana? Saya cara menyebarkan kan saya punya grup WhatsApp. Ada profilnya nggak? Ada profil responden itu? Ada, saya share ya. Berapa persen dari Jakarta Utara, berapa persen dari Jakarta? Ini jadi terlihat Dokter Rudi? Ya, itu targetnya kan itu. Ya. Terus 7 orang guru di SMA 73, bagaimana Ibu? SMA 73 itu ada berapa guru? Jadi di SMA 73 yang data masuk yang hanya memberikan respon itu hanya berjumlah 7 orang. Terus Ibu nyebarkan berapa? Saya nyebarkan ke semua guru, kan guru itu jumlahnya lebih kurang ada 30-an. Tetapi yang balik respon dari link itu hanya 7, 10 setelah saya data ulang. Iya, berarti itu kan tidak mewakili populasi. Jadi ini klasternya kan klaster sekolah sama ini, cuma kayaknya ini bukan klaster random gitu. Karena kalau random itu ya sistemnya lebih baik sih kalau memang ini pakai purposive sampling atau pakai convenience sampling gitu Bu. Karena kalau pakai random tidak benar-benar random gitu. Ya, oke, klasternya itu Ibu pakai klaster berdasarkan wilayah Jakarta Utara sampai Pusat. Jakarta Pusat. Ini Pulau Seribu nggak ada ya? Oh, nggak diizinkan sama dinas. Terus kenapa? Ya jadi Ibu perlu ada alasan kan itu atas provinsi DKI kan? Iya, karena sebagian besar di sana itu hampir sih ada perlakuan khusus untuk, saya tanya langsung ke kepala bidangnya, Pak ini kan termasuk Jakarta Utara, tapi nggak bisa Bu Erika. Ya udah, saya nggak mau berargumen untuk tidak diizinkan gitu. Itu kan juga artinya tidak benar-benar ini mewakili Jakarta. Iya, karena di Jakarta Pusat pun kan masih banyak sekolah lain. Seperti bukan hanya 68, masih ada sekolah SMA 14, SMA berapa gitu. Seperti di Jakarta Barat. Itu ya, justru itulah. Ini seluruh SMA negeri di Jakarta bukan? Ya, kalau di SMA negeri itu kan ada 117. Terus yang ada di sini? Saya sebar semua linknya setelah mendapat izin. Tetapi yang masuk terdata inilah yang terkelompokkan ke klaster Jakarta Utara yang merespon link saya. SMA 73 80 dengan sejumlah guru. Yang lainnya bahkan ada yang saya minta 0 guru gitu, Pak. Iya, maka itu kalau itu ternyata situasi seperti itu, ini bukan cluster random sampling. Ya, jadi ini lebih kayaknya ya judgmental sampling atau accidental sampling atau convenience sampling gitu. Jadi nanti usulan saya dikoreksi soal teknik samplingnya ya, karena dalam pelaksanaannya nggak pakai kalau penjelasan itu tadi nggak pakai random dan klasternya itu memang ada Klaster ya. Jakarta Utara, Timur, Selatan, Utara, tapi dikecualikan kan Pulau Seribu, berarti itu kan tidak mewakili Jakarta secara umum meskipun catatan apapun ya. Terus soal tidak benar-benar setiap wilayah itu di random. Tidak terpilih. Iya, itu
yang dipilih, tidak ada yang dipilih gitu, tapi kita sebar mereka, mereka kembali, ada ini hanya yang kembali saja. Jadi ini bukan random cluster random sampling. Jadi supaya nanti tidak jadi pertanyaan, ini saya usul sih samplingnya diganti aja pakai apa? Purposif atau apa, jadi tidak benar-benar probability. Jadi Dr. Rudi, saya mau kasih konfirmasi sekali lagi teknis bagaimana saya menyebarkan kuesioner saya. Terus teknisnya gimana? Boleh nih saya stop share? Iya. Ya, jadi kan ketika saya datang ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, saya datang langsung ke kepala dinasnya, lalu kepala dinasnya mengarahkan ke kepala bidang pendidikan SMA. Saya bertemu dengan salah satu pimpinan, kemudian saya membawakan usulan dari UPH. Mereka mempelajari lebih kurang jawabannya 2 minggu 3 minggu kemudian. Lalu dari sekolah-sekolah yang sudah ada 117 tersebut, mereka bikin langsung tabelnya. Jakarta Utara yang tadi, Jakarta ini yang tadi, sementara di sekolah saya di wilayah Jakarta Barat ada 1-2 sekolah yang tidak tertulis. Kemudian saya tanyakan kepada Kabid, ini kan 117 sekolah yang saya ingin share. Kenapa mesti ini Bu Erika? Beberapa sekolah itu memang ada yang bagus, ada yang jelek untuk nilai PMM-nya, seperti itu. Jadi yang ditetapkan ini saja, diteliti, sebar linknya ke sekolah ini aja. Nah, saya minta arahan. Kalau kayak begitu kayaknya purposive sampling, Bu. Ya, karena kan sampel bertujuan yang menetapkan, mengusulkan kan dari dinasnya ya. Dan Ibu ikuti dan kembali ya, sebutkan aja purposifnya, kriterianya apa menurut mereka. Hingga ada sekolah yang dipilih, ada sekolah yang tidak dipilih. Ya. Jadi soal random sampling, cluster random sampling diganti dengan purposive sampling, karena itu juga disertasi yang terdahulu juga banyak yang pakai purposive sampling. Terus yang berikutnya berarti tadi berikutnya tentang analisisnya. Ibu kan pakai analisis uji hipotesis, deskriptif, ya deskriptif itu, terus habis itu inferensi. Jadi Ibu pakai nilai rentang enggak dari kuesioner yang dijawab itu? Semua. Contohnya nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kategori. Terus ketemu rentangnya berapa? Ini untuk dijadikan skalanya skala apa? Skala dari Likert itu kan dirubah jadi skala interval. Jadi ada mentransform data itu ke rumus rentang enggak? Untuk saya masuk ke Smart PLS itu, saya hanya setelah mendapatkan data dari kuesioner, lalu saya konversi ke Excel. Kemudian data-data itu saya bikin ke CSV, masukkan run, hasilnya begitu. Ya. Mohon petunjuk, Dr. Rudi. Iya, itu nggak pakai data interval. Jadi Ibu mesti buat rentang nilai-nilai tertinggi dibagi nilai terendah bagi jumlah kategorinya.
Boleh saya share yang saya itu apa angka-angkanya? Ya boleh. Ya, saya Ya, share. itu kan data asli dari kuesionernya Bu ya. Ibu tidak transform, tidak rubah ya. Enggak. Jadi nilai interval. Enggak. Ya udah nanti ini masukkan aja, nanti mungkin Prof. Niko bisa catatan. Terus yang berikutnya, mestinya kalau dari Mapel S itu kan analisisnya ada convergent validity. Ya. Ya. Terus juga ada diskriminan validity sama komposit. Nah, itu juga ada uji validitas item. Kayaknya tadi Ibu tidak tampilkan uji validitas itemnya ya. Item-item kuesioner mana yang itu tidak valid hingga di drop, datanya dihilangkan, terus yang dipakai yang valid saja. Ya. Itu tadi tidak presentasikan. Iya, nggak ada, tapi ada datanya Pak Rudi, ada. Ya, itu penting karena apakah benar ini valid. Kan syarat dari material ini kan ada uji inner model sama outer model. Iya. Inner model itu kan untuk validitas internal dan relativitas. Jadi tadi tidak ditampilkan validitas internal dan validitas internalnya per item itu tidak ada. Justru tadi Ibu hasil itu Ibu cerita karena kemarin soal di PPT, coba tampilkan PPT yang di hasil. Yang di hasil. Yang ini? Iya, sebelumnya. Oh, yang sebelumnya, sebentar. Ini jari. Ini PPT-nya, PPT tapi di halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya. Ya, sebentar dok. Saya share dulu. Nah, ini dia. Sering grogi nih, Pak Rudi. Ini dia. Bukan yang ini Bu, di PPT. Kok ini lagi? Perasaan tadi udah bener ngekliknya. Kebiasaan nih Prof. Niko, saya jadi hilang data semua nih dia. Salah ngeklik. Oke. Iya. Terus belum. Sebelumnya. Oh. Ini sebelum ini apa? Yang ini ya? Sebelum ini. Ya. Oke, kembali posisi terus. Ya, terus kan sesudah metode. Oh, yang angka-angka ya? Yang angka-angka nih. Bukan. Nah, ini kontras. Jadi mestinya sebelum komposit alpha Cronbach itu Ibu tampilkan validitas itemnya itu. Ada subjektif nom itu ada berapa item pertanyaan. Iya. Mana yang valid, mana yang enggak valid. Gitu. Terus attitude evaluation itu mana yang valid, mana tidak valid. Ini kan langsung ke hasil. Reliability ya. Iya. Terus ini juga ada subjektif nom itu kok nilainya 1 ya. Iya, setelah. Jadi, saya hanya curious saja nih, biasanya sangat jarang sampai nilainya 1. Jadi biasanya di bawah 1. Angka-angkanya ada semua data-datanya itu setelah saya run. Ya, ini mestinya dimulai dengan uji validitasnya. Inner model itu kan uji validitas sama reliabilitas. Uji validitasnya belum ada. Terus, iya. terus setelah itu
Setelah itu ini. Ya, berikutnya. Jadi Ibu banyak membahas tentang R-square dan terus ini ditampilkan aja. Oke. Terus berikutnya kayak begini juga, ini kan sudah Uraian. depan tadi disimpulkan langsung, tidak perlu ditambahkan lagi. Siap. Bahwa ini valid atau ini reliable, sudah berarti bisa diproses ke tahap berikutnya, jadi nggak perlu dikasih keterangan. Terus berikutnya, ini yang terakhir. kan sebelum itu. Sebelum itu ini. Bukan ya kayak gini juga, ini nggak perlu. Nggak perlu, oke. Kasih keterangan begini. Siap. Langsung aja menurut kriteria ini berarti ini valid, menurut ini reliable, sudah selesai. Siap. Oke, ada di teori pakai bisa. Ini sama yang tadi ya. Ini juga nggak perlu kasih keterangan. Iya, sama polanya ya. Ya, itu langsung aja hasilnya apa, valid atau reliable tidak. Pakai tabel ya. Terus coba di halaman berapa tuh? 29. 29. Ya. 29. Tadi sudah habis ini. Apa ditampilkan 31 udah. Jadi nggak perlu lagi. Dan itu, jadi terus hipotesisnya mana yang didukung, mana yang tidak didukung, mana? Ini dia. Dari hasil penelitian. Mana Bu? Hipotesis pengembangan mana yang didukung, mana hipotesis yang tidak didukung. Terus juga nilai R-nya Ibu juga tidak lihat ya. Mungkin saya nggak masukin tabel semua ini. TMT juga. Saya boleh share yang tabel-tabelnya, Dr. Rudi? Ada analisis intermodel, itu ada analisis R-square, ya. ada prediktif R. itu K2, terus ada Q2, ada F-square juga, terus baru setelah itu pengujian hipotesis. Iya. Pengujian hipotesisnya belum ada ya? Pengujian hipotesisnya itu hanya seharusnya ada, tapi saya nggak. Terakhir itu. Halaman terakhir. Ini. Terus. R-square mah udah ya tadi. Terus mana hipotesisnya itu mana? Hipotesisnya, kesimpulan hipotesis mana? Kesimpulan hipotesisnya perasaan tadi udah ada ya, kemana? Ini ya? Mana hipotesis? Mana hipotesis yang diterima, didukung, mana yang tidak didukung? Hipotesis mana? Harusnya ada. Ini kemanain ya? Seide saya, Dr. Rudis. Itu kan menguji hipotesis. Ya, menguji hipotesis. Validitas. Mungkin saya nggak masukkan ke sini, Dr. Rudi. Tapi nanti saya share ada hasil. Nah, nanti saya buat tabelnya. Terus diskusi dari hasil dengan teori terdahulu mana, belum ada. Diskusi hasil dengan teori terdahulu seperti ini kah? Penelitian pendukung hipotesis. Masih kurang ya? Saya bikin yang kayak Dr. Rudi bilang tadi. Ya mungkin itu dulu, Prof. Niko. Berarti ini belum selesai Bu hasilnya. Ya saya tambahkan nanti Dr. Rudi. Semua yang diterangkan tadi ada. Mungkin saya nggak bikin masuk ke tabel terpisah ya. Saya sependapat sama Pak Rudi ya Bu. Jadi kalau melihat usaha yang Ibu lakukan ini, itu cocoknya kalau Ibu itu lulusan dari sekolah statistik gitu ya. Tapi kalau untuk educational leadership itu harusnya Ibu membahas
lebih ke data-data yang Ibu dapatkan itu, angka-angka dari statistik itu, Ibu terus bercerita. Oke. Digunakan bagaimana Ibu mengambil data itu menjadi informasi yang berguna untuk melihat bagaimana variabel-variabel itu diaplikasikan ke dalam sistem sekolah, khususnya masalah Merdeka Belajar ini. Oke. Jadi dari penelitian Ibu ini menunjukkan bahwa Merdeka Belajar itu begini, cocokkan dengan variabelnya begini gitu Bu. Jadi bukan hanya sekedar masalah berapa respondennya, berapa populasinya, terus bagaimana validitas diskriminan, reliabilitas. Walaupun reliabilitas saya setuju sekali dengan Dr. Rudi tadi, kalau satu itu hampir saya nggak pernah ngalami ya. Jadi biasanya itu selalu 0,9 itu sudah sangat-sangat tinggi. Biasanya itu kalau reliabilitas itu biasanya 0,7, 0,8 itu untuk ilmu sosial udah bagus. Jadi kalau sampai 1 ya agak mengagetkan. Jadi coba nanti Ibu hitung ulang ya. Bu Erika? Ya, Prof. Halo Prof. Bu Erika? Iya, Prof. Erika mute itu. Oh, iya, Prof. Saking tegangnya. Saya takut kalau Ibu pingsan atau gimana tadi. Enggak. Saya puji Tuhan sebulan ini sehat, nggak pernah sakit. Iya. Biasanya saya sakit terus. Mikirin disertasi. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi cukup jelas ya Bu? Jelas sekali. Saya setuju banget, itu yang saya cari. Mungkin saya belum tuliskan, Dokter Prof. Nanti sepaham. Di hasil, jadi di bab 4 itu judulnya apa Bu? Bab 4 itu hasil penelitian. Iya, judul lengkapnya biasanya apa? Analisis data dan pembahasan. Oh iya, analisis data dan pembahasan. Yang kelima kesimpulan dan saran. Ya, jadi yang kelima lain. Ya, ini yang kita bicara bab 4 dulu. Jadi di bab 4 itu ada pembahasan Bu. Iya. Kalau di UI itu ada namanya diskusi. Siap. Ya, kalau Pak Rudi sering pakai istilah diskusi, kalau di UPH sering pakai pembahasan. Menurut saya itu sama ya. Tapi intinya itu adalah bagaimana Ibu menginterpretasikan data-data angka-angka ini ke dalam proses education itu. Ya. Jadi seperti apa itu semuanya. Jadi Ibu nggak akan di bab 4 bagian akhir nggak bilang soal data-data lagi secara bagaimana mendapatkan, tapi sudah langsung bagaimana data-data yang jadi informasi itu Ibu campur dengan teori-teori. Siap. Gitu. Nah, cuman begini Bu, ada beberapa masukan ya. Ibu nanti yang pertama harus hati-hati, kalau bisa gunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua, kalau nggak bisa kasih dalam kurung ya. Siap. Itu. Terus yang kedua, di bab 1 itu jangan bicara teori dulu Bu. Teori itu fokuskan semuanya di bab 2. Ya. Di bab 1 itu cuma latar belakang, kebaruan, originalitas, gap. Yang penting itu. Kalau sudah ada itu ya aman, asal benar ya, itu aman. Dan nanti di bab 2 Ibu bilang teori, termasuk teori-teori sebelumnya. Gitu. Nah kalau Ibu mau bicara soal theoretical gap, ya boleh tapi sedikit aja, nggak usah terlalu banyak kayak Ibu beritahukan semuanya tadi gitu ya. Baik. Itu masukan dari saya. Terus juga saya sepaham ya. Nanti Ibu boleh pilih. Kalau saya sih lebih condong ke convenience sampling ya. Karena menurut saya Ibu itu kan membagikan, terus Ibu tinggal menunggu aja gitu. Iya. Ya itu kalau saya sih convenience sampling. Jadi Ibu melakukan dengan ingin nyaman gitu. Jadi tinggal kasih balik lagi begitu. Makanya namanya convenience sampling. Tadi Dr. Rudi bilang bahwa bisa juga sebagai purposive. Cuman bedanya purposive Ibu punya syarat-syarat yang lebih ketat. Jadi misalnya berapa tahun mereka bekerja dan sebagainya itu harus dijelaskan lebih seksama gitu ya. Mereka itu guru tetap atau tidak tetap. Tapi kalau Ibu mengabaikan itu semua, ya mungkin convenient lebih cocok. Karena memang kalau Ibu bilang ini random, jelas kurang tepat.
Jadi kalau random itu dari 1000 berapa Bu? 1532. Ya 1530 itu Ibu sudah punya namanya semua di tangan Ibu. Nah sehingga itu nanti Ibu bagi di antara 1500 itu mana Jakarta Timur berapa, Jakarta Barat berapa, itu semua berapa. Nah penglasterannya itu di situ baru Ibu random. Tapi memang Ibu harus setiap sekolah guru-guru yang bekerja di situ harus punya kesempatan yang sama untuk bisa diambil undiannya itu. Jadi pakai komputer diundi dan sebagainya. Kalau Ibu tidak melakukan itu, jangan sekali-sekali bilang random Bu, nanti malah salah semua. Ya, jadi pakai convenient dan kebetulan memang smart PLSM itu salah satu kekuatannya itu walaupun tidak dilakukan dengan random tapi bisa untuk memprediksi hasil gitu ya. Jadi itu salah satunya gitu. Nah, jadi nanti kalau yang akan datang, tolong Ibu sertakan pembahasan plus bab 5-nya sekali Bu. Karena nanti kalau Ibu maju di tertutup, itu Ibu juga sudah harus memberikan bab 5. Saya nggak tahu ya, apakah Ibu masih melewati sidang hasil atau langsung ke sidang tertutup. Ibu tahu? Tahu, Prof. Boleh saya jawab, Ya. Prof? Silakan Bu. Jadi 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ingat, ada rekamannya masih ada, kami diberikan oleh Mbak Enji. Dinyatakan di situ yang hadir 15 orang yang angkatan 20 dan 21 DRM. Bahwa yang angkatan 20 masih mengikuti kurikulum yang lama. Oh baik. Angkatan 21 sudah kurikulum baru dengan 3 kali sidang proposal, sidang tertutup, dan sidang terbuka. Kami yang hadir kebanyakan angkatan 20 tetap 4 kali sidang proposal, hasil tertutup dan terbuka boleh dalam tempo yang 1 tahun yang sama. Oh baik. Ya baguslah Bu, kalau gitu saya ikut senang. Puji Tapi Tuhan, nanti ya walaupun Ibu sidangnya nanti yang akan datang itu adalah sidang hasil, mohon bab 4 dan 5 5. itu juga diikutkan sekali. Baik. Ya. Tapi yang terpenting seperti sarannya Dr. Rudi tadi, jangan sampai pembahasan tidak ada. Mungkin Selain lupa, pembahasan Prof. tadi Dr. Rudi juga menyampaikan sesuatu yang baik, yaitu hipotesisnya itu harus, hasil uji hipotesis harus ada. Ya, Ya, jadi tabel yang menyatakan mana yang valid. diterima dan mana yang didukung dan yang tidak didukung. Iya, benar. Yang tadi diutarakan Dr. Rudi dan menjadi suatu kalimat dalam dukungan education. Reliabilitasnya Bu, yang satu tadi loh Bu. Ya, reliabilitasnya dan hubungan dengan implementasi pendidikan terkait trustnya, subjective normnya dan sebagainya, dan dibaca oleh dinas, mereka bisa bicara gitu. Salah satu mahasiswa UPH sudah melakukan penelitian gitu, walaupun sederhana, sangat sederhana. Karena kan saya kan potensinya belum nggak bisa ngapa-ngapain, Prof. Tapi berjuang untuk bisa menjadi peneliti muda kan gitu, Prof. Betul. Ya pokoknya kita kagum lah ya, Dr. Rudi ya. Kita saling berhasil, semangat dan baik. Ya ada keterbatasan, juga terus berjuang supaya bisa diselesaikan dan dipertanggungjawabkan nanti di sidang hasil. Betul, sangat setuju. Berarti Prof, saya kan nanti sidang hasil, terus sidang terbuka, sidang tertutup, terbuka. Kalau Tuhan izinkan dan kasih rejeki, kalau bisa Desember itu saya berjuang udah selesai ya, Prof? Iya Bu, saya juga senang saya kalau bisa malah Ibu. Bahkan kalau bisa November juga bisa. Iya betul. Iya. Asal ya sudah sampai ke tahap tadi hasil uji hipotesisnya mana. Ya. Ada Dr. Rudi ada. Terus ada diskusi, pembahasan teori, Ya, betul. Terus sampai kesimpulan, sampai ke saran, berdasarkan ini saran
teoritisnya apa, praktisnya apa, sudah. Ya, Itu sudah sampai situ. Dan juga di PPT tadi tampil. waktu terbatas, jadi tampilkan hal yang penting saja. Baik, Jangan diulang-ulang yang sebenarnya itu sudah bisa selesai. diringkas gitu. Siap. Ya. Iya, betul. Jadi yang penting malah harus ditampilkan. Itu Bu. Siap. Ya. Masih Ya, semangat setuju. Bu. Ya, jadi kalau berdasarkan ini kita tunggu dari Ibu ya. Jadi kapan Ibu Ya. presentasi lagi, terus untuk bisa lengkap dengan Hasil. diskusinya, ya diskusinya itu yang paling penting diskusinya. Kita pengen tahu diskusinya itu. Nah setelah itu nanti dengan bab 5-nya sekaligus nanti Ibu boleh janjian lagi dengan kami untuk presentasikan lagi. Nanti kalau semuanya sudah oke, baru kita tentukan jadwal lagi untuk maju sidang hasil gitu. Dan moga-moga seperti target Ibu Desember nanti bisa selesai, bisa maju. Secepatnya 6 bulan, katakanlah seperti itu. Berarti ya menunggu itu bisa tahun depan juga. Nggak apa-apa daripada saya DO. Kan kalau misalnya semula di awal kan LOA katanya. Ya maka itu Ibu berusaha supaya hasil disertasi ini bisa jadi lebih baik, supaya langsung dibikin artikelnya, langsung submit ke jurnal-jurnal yang memang ya semoga bisa direspon baik sehingga cepat publish gitu. Ya. Ya, Jadi, ya. itu bergantung usaha Ibu ya. Ya. Ini bisa selesai. Tapi hati-hati juga loh Bu, pengalaman dari beberapa temen ya, mungkin Pak Rudi juga tahu itu, bahwa sudah di-publish, tahu-tahu di-discontinue. Nah jadi Ibu juga harus pilih jurnal yang kira-kira ya paling tidak punya kualitas yang baik, yang kira-kira kalau Ibu ngirim itu bakal tidak di-discontinue gitu. Baik. Itu Pak Rudi, IJOR itu di-discontinue. Oh iya. Iya. Itu memang ya sudah dari ini kecenderungannya kurang baik itu. Iya. Jadi kalau salah satu jurnal yang baik itu Bu Erika, kalau kirim itu biasanya nggak langsung dijawab. Biasanya agak lama gitu. Nah nanti terus terus nanti itu pasti ada yang namanya proses revisi. Ya langsung diterima. Kalau jurnal langsung memberitahu Ibu bahwa ya diterima, nanti akan publish tanggal sekian pada edisi ini, terus Ibu dikasih LOA, wah itu malah curiga. Curiga ya. Ya betul. Gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa sih paling lama saya bisa menyelesaikan palingan Juli tahun depan. Kalau paling lama itu Prof. Kalau kami Bu pengennya Ibu bisa secepatnya. Iya itu proses. Artinya saya siapkan mental. Kan sehingga semua saya kerjakan. Karena kan saya Prof Sabrina bilang Bapak Ibu punya waktu di Juli 2025. Kalau Juli 2025 nggak ada DO. Iya. Makanya itu Bu, kita berdoa bersama-sama supaya Ibu bisa ikan cepat, ikan gabus. Ya. Tambah cepat, tambah bagus. Saya setuju. Kalau saran Prof Niko, ini kan saya katakanlah ada perbaikan. Saya mau kejar 1-2 hari ini. Kira-kira untuk misalnya apakah timing yang terbaik bagaimana? Mungkin karena saya tadi PPT-nya itu ada beberapa yang tertinggal sih. Iya. Kalau
nanti ini juga tentu Rancangan. saja dengan ini ya, izin dari Dr. Rudi juga ya. Jadi minggu depan Ibu berikan PPT-nya ke kami. Nanti kalau sudah PPT-nya kita lihat, saya dengan Dr. Rudi oke semuanya, terus nanti kita tentukan tanggal untuk Ibu presentasi sekali lagi. Kalau semuanya oke, langsung aja Ibu minta jadwal gitu untuk maju sidang hasil. Oktober. Saya sih kalau bisa secepatnya. Kalau misalnya Ibu nanti ketika maju sidang hasil Ibu sudah bagus, kita setuju, saya dengan Dr. Rudi, langsung 2 hari berikutnya atau sehari berikutnya bila perlu Ibu maju juga boleh. Ya, karena memang ini kan hari Selasa ya. Saya perbaiki Rabu, Kamis, Jumat. Tadi kan di awal target Senin ya Prof ya, target perencanaan. Ternyata kan tidak sesuai harapan. Nah berarti di minggu pertama Oktober ya? Ya, jadi nanti Ibu berikan ke kami PPT-nya. tanggal ya mungkin Oktober awal gitulah, terserah Ibu lah. Nanti Ibu berikan, karena ini kan udah Selasa, nggak mungkin menurut saya kalau Ibu mau menyerahkan hari Kamis atau hari Jumat, malah nanti kualitasnya Ibu tidak sesuai dengan harapan nanti. Jadi kita kasih kesempatan lah yang waktu yang baik. Mungkin Ibu silakan kasihkan tanggal 2 atau tanggal 3, terus nanti kita baca, terus kita ketemu tentukan lagi waktu yang tepat untuk maju sidang. Syukur-syukur kalau bisa minggu depan sekaligus gitu ya. Jadi nanti kita lihat gitu ya. Baik, Prof. Yang penting pokoknya itu perbaiki dulu PowerPoint-nya. Siap. Dan sudah ditambah dengan diskusi ya dan pembahasan usulan dari kami berdua tadi ya. Dengan senang Pak hati Rudi, Prof. monggo kalau ada tambahan. Ya cukup Prof. Jadi kalau bisa sih lebih baik, lebih cepat, tapi ya lengkap, bener ya Bu ya. Siap. Ya. Jangan pegang kepala Ibu ya. Nah, satu sisi tapi kita tuh juga menyadari Bu Erika bahwa Ibu kan dalam proses belajar. Iya. Jadi ya tidak mungkin sempurna lah. Jadi Ibu tetap harus berani untuk maju. Memajukan gitu, walaupun ya ada kekurangan-kekurangan, enggak apa-apa. Yang penting pokoknya Ibu selesaikan aja gitu. Siap, Prof. Itu yang saya mau, Prof. Gitu. Iya, harus begitu. Jadi nggak apa-apa. Memang ini dalam proses belajar, kita nggak mengharapkan Ibu untuk menjadi seorang peneliti yang sudah pakar begitu. Ya. Begini aja dari Kemendikbud sudah sangat kagum kan? Iya. Iya kan? Makanya gitu. Iya. Topiknya kan sudah bagus Bu. Iya. Juga Ibu sudah lakukan. Tinggal Ibu tulis, terus juga dilaporkan supaya laporan dan juga nanti sampaian hasilnya kepada mereka bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Apa? Ibu, satu pertanyaan aja Bu. Ya. Ibu, feelingnya Ibu setelah ganti Mas Menteri nanti, pertama pertanyaan Mas Menteri nanti terus atau enggak itu feeling Ibu. Yang kedua, kalau Mas Menterinya diganti, kira-kira program Merdeka Belajar ini dilanjut enggak? Boleh saya jawab, Prof? Analisa para guru? Memang kan saya tanya sama Ibu. Ya, kami di guru-guru di DKI Jakarta dengan grup musyawarah guru mata pelajaran dan wakil-wakil kepala sekolah DKI. Saya kan wakil kepala sekolah, Prof, bidang akademik. Jadi kami udah berkumpul. Nomor 1 pertanyaan Prof adalah Pak Nadiem tidak dilanjutkan lagi. Alasannya Pak Nadiem adalah satu-satunya menteri menurut diskusi kami ya yang membuat kasta-kasta di pendidikan. Membuat apa Bu, maaf? Kasta. Oh, kasta. Level-level, iya. Ini saya offin dulu ini.